Perkenalkan, nama saya atau nama lengkap saya Bernardino Esterius Bere, NPM 12220085. Saya dari mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, program studi agribisnis. Nah, di sini kami dapat tugas dari dosen untuk turun ke lembaga desa untuk mewawancarai terkait proyek pembangunan apa saja yang ada di desa dan manfaat untuk masyarakat itu, dan serta anggaran dana desa yang dikeluarkan untuk beberapa pembangunan proyek itu jumlahnya berapa. Langsung saja kita masuk ke video wawancara dari ketiga desa ini. Baik, wawancara yang pertama itu saya masuk di desa Lapeong. 2024 ya. Itu ada PJU berbasis masyarakat, lampu jalan. PJU berbasis masyarakat. Itu dia punya anggarannya itu di jumlahnya 31 unit. 31 unit. Ya. Dia punya anggarannya itu 41.291.000. Itu anggarannya, sumber biayanya dari dana desa. Yang kedua, pembangunan jalan Sertu. Itu satu paket 825 meter. Jumlah anggaran itu 264.752.480 rupiah. Sumber biaya dana desa. Yang ketiga, perehapan pangkuan fiber air bersih. Itu satu unit. Depung dana 13.865.000. Itu sumber biaya dana desa. Yang pertama, pengalaman dari dulu di kita punya kampung ini gelap. Gelap, maka dengan adanya bantuan dari desa mengadakan lampu jalan, maka sekarang di desa ini menjadi terang. Jadi kelihatannya di desa ini sudah terang. Itu untuk lampu jalan. Lalu untuk pembangunan jalan Sertu, itu kita buka jalan baru. Yang pertamanya itu sebelum ada jalan menuju ke pemukiman masyarakat, semua masyarakat itu mengeluh karena pada saat masuk musim hujan lumpur sekali. Jadi mereka mau akses jalannya dari mereka punya rumah keluar ke jalur umum setengah mati. Itu mereka mengeluh sekali. Maka kita dari pemerintah desa, kita melihat itu, kita buka jalan baru untuk masyarakat yang belum memiliki akses jalan masuk ke pemukiman mereka. Nah, itu keuntungan mereka sekarang bersyukur karena sudah ada jalan. Mereka sangat senang sekali dengan pembangunan yang ada. Lalu yang ketiga, perehapan pangkuan fiber air bersih. Pangkuan pernah kita dari dana desa kita buat air bersih, tetapi dia punya pangkuannya itu pendek. Tidak menjangkau semua masyarakat yang ada. Maka dari pemerintah desa kita anggarkan dana untuk kita buatkan salah satu pangkuan fiber itu pakai besi. Jadi dia tingginya sekitar 7 meter. Jadi sekarang untuk air bersih sudah menjangkau semua masyarakat yang ada di Desa Lapeong, khususnya di Dusun 2. Tingginya berapa? Tingginya sekitar 7 meter. Baik, terkait dengan desa pertama saya sudah wawancara selesai, yaitu Desa Lapeong. Dan sekarang kita masuk pada Desa Nufuneno, itu wawancara kedua. Jadi terkait dengan wawancaranya sebagai berikut.
Pertama rehabilitasi perpipaan, yang kedua WC sehat, WC sehat ini di sini kayaknya kemarin fisik itu itu karena yang lain tidak jadi realisasi. Ini berapa? 3 ke 2024 yang diminta. 2003 2004. 2003 dan 2024. 224 juta. 224 juta 203.000 rupiah. Sekarang dengan Berapa kakak? 36 juta 865.300 rupiah. Kalau yang pembangunan 2023 itu kan tidak tahu, karena itu dengan perangkat WC sehat itu, karena kemarin pembangunan WC sehat itu diprioritaskan untuk anak-anak yang stunting, karena kami kebetulan di desa Nifunenas ini yang belum memiliki WC sehat itu masih terlalu banyak. Jadi tiap tahun itu ada pembagian tahap, mungkin tahun ini sekian, tahun depan sekian. Terus untuk yang air, di sini sumber mata airnya banyak, tapi karena untuk teknis air mau sampai ke masyarakatnya itu kurang memadai, makanya kemarin kami masuk di perpipaan dari sumber mata air ke perumahan masing-masing. Jadi masyarakat tidak susah-susah untuk jalan ke sumber lagi, langsung di depan rumah ada tugu masing-masing. Baik, terkait dengan desa yang kedua itu sudah selesai wawancara, jadi kita lanjut ke desa yang ketiga atau yang berikut, yaitu desa OBKC. Jadi terkait dengan wawancaranya sebagai berikut. Lampu jalan itu yang pertama-tama dari awal itu belum ada lampu jalan, memang mereka kesulitan. Seperti yang lain kayak malam-malam itu kan ada cahaya di depan, kalau memang mampu untuk beli lampu untuk ditaruh di depan, tapi yang lain kan ini dari kita punya kemampuan setiap hari. Jadi kalau tidak ada ya mereka gelap. Dengan adanya lampu jalan ya kami di sini semua terang, bisa kita jalan dengan malam aman. Itu yang dari lampu jalan. Kalau untuk ini air bersih, selama ini kami di atas sini kami pakai tangki. Jadi itu kewalahan juga. Kalau kita tidak ada uang, memang kita harus turun ke kali. Tapi kalau musim banjir memang kami setengah mati. Tapi adanya air bersih, kami sekarang di sini sudah aman untuk penanaman ke dapur hidup, apotek hidup, itu kami tidak kewalahan untuk siram air bersih. Untuk yang terakhir yang lahan itu juga sama. Setiap kali kalau masyarakat, setiap tahun masyarakat kalau memang dia tidak ada uang ya dia tidak akan balik karena memang dari keuangan. Tapi mulai adanya dana desa, ada pengolahan lahan, itu kami di sini semua wajib untuk ini. Jadi apalagi digandengkan dengan dia punya bibit. Jadi kami merasa memang senang juga, merasa puas juga dengan adanya pemerintah. Hanya itu saja. Terkait dengan wawancara saya di desa OBKC, di desa OBKC ada 4 proyek pembangunan diadakan di desa OBKC. Yang pertama itu proyek lampu jalan, itu senilai anggarannya, jumlah anggarannya 38.198.500 rupiah. Baik, proyek yang kedua itu air bersih, senilai anggarannya itu 136.800.500 rupiah. Dan terkait dengan proyek yang ketiga itu proyek pembangunannya itu berupa traktor, anggarannya senilai 38.675.000 rupiah.
proyek yang keempat itu mengadakan bibit. Anggarannya itu 20 juta. Bibit ini untuk membantu pertanian di desa OBKC. Mungkin terkait dengan wawancara saya di beberapa desa ini mungkin hanya ini saja. Misalkan kalau ada kata yang kurang, kata yang tidak dijelaskan secara detail, namun hanya ini dapat yang saya sampaikan. Ada kata yang salah, saya minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.